langsung dari lantai 2-nya Visip Untirta Kampus A. Kampus A. Ada Ica sama Arkan yang nemenin Smartizen di Night Night Show dong pastinya. Sampai jam 12 malam Smartizen. Betul sekali. Dan malam ini khusus ya, di malam Jumat ini kita ada segmen Hori. Horror story. So kalau kamu punya cerita-cerita horor yang pengalaman kamu atau kamu tahu, boleh dong bagiin. Bener banget. Kalau kamu mau nyimak juga cerita-ceritanya, jangan digeser makanya frekuensinya. Suka ya udahlah, suka-suka lu ya malam ini mau ngapain gitu kan. Yang penting tetap stay tune 106 di Untirta dong ya. Mau lagi ngerjain tugas atau skripsi kayak kakak-kakak yang di bawah nih, di bawah Visip ya kan, di pelataran Visip. Yoi banget pelataran. Atau yang lagi berduaan di sana. Iya, yang lagi berdua-duaan juga ya serah deh ya. Yang penting tetap sambil dengerin dia Untirta gitu kan. Betul. Yes. Lagi yel Arkan. Aduh, apa? Hari ini ada gosip gak sih? Wah, ada dong. Masa gak ada? Bisa juga ada kan. Bagus bersiapnya. Mantap emangnya mantap. Tiara. Tapi lo punya gosip yang baru lo denger gak hari ini? Hari ini gosip. Kan lo sih mengikuti Lambe Turi. Wah, makanya gak tahu ya. Si ngerti itu gosip. Si ngikutin. Soalnya kalau Gifar anaknya ngikutin Lambe Turi banget. Oh, iya. Serius. Lo lihat setiap postingan yang ada di @lambeturi tuh pasti ada like Gifar. Iya. Udah follow juga. Iya. Ya ampun. Bahkan ya zaman gue siaran pagi tuh yang tahu berita-berita terupdate tuh dia. Iya. Gue ketinggalan. Gila. Ternyata Gifar nih emang anaknya doyan gosip ya. Harusnya emang Gifar nih jadi adminnya cocok sih kalau menurut gua. Iya. Waduh, apa kali ini kita tanya-tanya Gifar dulu kali ya, berita yang update. Biar dia sekarang boleh. Biar kita tercerahkan gitu ya kan. Boleh. Biar kita tercerahkan. Gue pikir tuh Gifar dengan seonggok Gifar yang tubuhnya tinggi, besar gitu ya. Gak bakal turun tinggi gituan ya. Iya. Gue pikir ada sosok yang rude boy gitu. Kayak lagunya Rihanna nih. Rude boy dari Rihanna. Smartizen. Ngomong-ngomong boy alias anak laki-laki. Iya. Ini beberapa waktu lalu baru saja ada yang lahir ke dunia ini, anak laki-laki. Oh iya, anaknya sih. Ini anaknya siapa tuh? Sungkar tuh. Gue lupa. Zaskia Sungkar. Iya benar. Nah, emang Gopis yang pertama ini Smartizen datang dari Zaskia Sungkar dan juga Irwansyah. Baru aja kemarin kita ngomongin mantannya Irwansyah. Aca. Yolo itu kayak pasangan yang fenomenal banget ya dulu ya. Kayak so sweet banget tuh ya. Itu tuh kayak hampir semua orang tuh menginginkan hubungan itu hampir sama kayak beliau lah. Betul. Beliau gak tuh. Betul, tapi ya udah lah ya, tutup buku karena kan udah pada punya keluarga masing-masing. Betul. Zaskia sama Irwansyah juga baru melahirkan buah hatinya gitu kan, yang udah dinanti-nanti setelah 11 tahun lamanya. 11 tahun nih cuy. Bener. Dan ini tuh proses bayi tabung yang kedua kalau nggak salah. Dulu tuh pernah, cuman gagal. Gak jadi. Akhirnya sekarang lahirlah si Ukasya ini. Alhamdulillah. Berarti namanya orang gagal ya Son ya? Oh iya Son. Orang gagal maning Son. Iki mana Son? Orang gagal. Tapi ternyata katanya ada seorang pakar yang membuat Zaskia dan juga Irwansyah nih resah. Kenapa tuh? Katanya hitungan nama anak mereka berpotensi mudah stres dan depresi. Hitungan nama? Ya mungkin arti nama gitu kali ya. Oh iya. Wih, gue jadi Zaskia sama Irwansyah stres sih. Emang nama anaknya siapa sih? Namanya Ukasya Muhammad Syahki. Oh. Tuh ya. Dipanggilnya Kasya. Ukasya gitu. Ukasya. Apa Syahki? Oh Ukasya dipanggilnya. Ukasya. Aduh, keruwet ya. Keruwet lagi. Ukasya ya. Kan nama adalah doa harapan dari orang tuanya gitu kan. Gitu. Dengan kelahiran buah hatinya aja pasti Irwansyah seneng lah ya.
Ya semoga kedepannya juga si anak ini bikin senang juga. Bener gitu. ya pasti seneng lah nggak Anaknya sih? juga Udah pasti senang juga udah lah. ditunggu-tunggu 11 11 tahun tahun cuy. loh. Gila. Yang 2 tahun belum punya momongan aja gue rasa kepikiran pasti Betul. pengen punya anak terus ya. Apalagi ini 11 tahun penantiannya. Bener. Harusnya 11 tahun mungkin umurnya sekarang udah... Oh sudah 11 gimana sih? Iya udah 11 tahun Nggak, gak sih maksudnya kalau udah langsung. SD ya, berarti udah SD kelas 5, kelas 6-an berarti. Bener, kalau bener. umuran normal gitu ya, bukan di luar normal. Kalau Setelah langsung nikah gitu ya. hamil Kalau langsung setelah hamil. nikah gitu Iya. kan. Iya benar. Tapi nggak apa-apa lah, semoga sehat selalu ya Ukaisha Muhammad Syahki amin. dan keluarga ya, dan Irwansyah sama amin. Siska Sungkarnya. Saskia, Siska sih? Kok Siska sih? Siskae. Ih, cuman yang itu yang lagi bikin agak kepikiran Saskia sama Irwansyah tuh ya, Iya. ada pakar yang bilang kalau misalkan secara empiris nama Ukaisha Muhammad Syahki ini menunjukkan bahwa dia sosok yang apa tuh namanya? Rentan stres gitu Iya, ya. rentan stres dan juga depresi katanya. Oh, Waduh. lah, semoga aja sih itu nggak terjadi lah ya. Iya, padahal nama Ukaisha Muhammad Syahki ini kalau kata Syaskia nggak tuh kan Iya. jadinya Saskia sama Irwansyah katanya adalah sosok yang ulet dan memiliki firasat yang kuat. Berarti kan Oh, mungkin karena ini kali ya. Karena mungkin punya arti memiliki firasat yang kuat, mungkin jadi di situ jadi stres kali gitu. terlalu punya firasat yang banyak Iya, gitu ya. betul. Overthinking. Overthinking. Masih bayi udah Iya overthinking juga masa. ya. Masih bayi masa overthinking sih. Gak kebayang loh umur. Jangan bayi deh 5 tahun Iya. udah overthinking tuh gua rasa udah gokil sih. Cuman ya kenapa gitu ada orang yang kayak gini padahal Saskia sama Irwansyah kan nunggu-nunggu udah 11 tahun. Benar. Ya, Dibikin tapi down ya. iya, gue jadi Iya. Irwansyah sama Saskia juga Lu apain tuh orang? kepikiran sih. Iya sih, kepikiran juga pasti. Cuman Yang- kan ya kalau gua jadi Irwansyah mah pelet mah gua tuh. Astagfirullahaladzim. Ngeselin orang ngeselin soalnya. Iya, soalnya nih Canda. kata netizen juga nih dari @puput_halisa, ya Allah dia mau punya anak aja nunggu 10 tahun, 11 tahun mbak. Salah loh. 10 tahun loh bisa-bisanya mengarang gini. Tolonglah otaknya dipakai, jangan bisanya bacot doang, wey gitu. Wah, terima kasih Mbak Puput mewakili hati saya. Bener. Selain dari siapa tadi? Saskia Saskia lagi. dari Puput Halisa. Ini ada lagi dari none.fxxx.com. Yeay. Beda ya, Beda bukan lagi. Smart Design ya. Kata ya elah repot banget ngurusin hidup orang. Udah lah, benar mending ya. ngurusin hidup sendiri dulu aja. Iya, Ya hidup kan? sendiri aja belum tentu benar. Ngapain ngurusin hidup hidup orang orang. lain gitu aja. Tapi share the cast. Beyonce nih suaranya Parah ya. suka deh gue sama Beyonce nih suaranya. Parah ya. Parah. Udah gitu featuringnya Parah. Coldplay lagi. Coldplay lagi. Aduh. Gila. Tapi lu tau gak sih Coldplay Gak ada obat. pernah bukan ini sih. Apa nih? ya? Kayak banyak orang tuh yang berspekulasi kalau misalkan Coldplay itu ya diacak-acak gitu. Bukan acak-acak sih. Jadi waktu Telur kali konser dia apa gitu ya? Telur Konser- acak-acak. konser apa sih nih? gue lupa waktu itu. Dia ya. acak-acaknya dia acak-acak apa? Bukan acak-acak. Jadi ada band BMTH Bring Me The Horizon gitu. Nah terus dia nih mau pas lagi manggung itu Kenapa? ke mejanya si Coldplay terus langsung berdiri di mejanya gitu sambil nyanyi. Wah. Yang gua tahu sih katanya BMTH tuh kesel sama Coldplay karena bukan poster album apa sih namanya, intinya sih kayak foto albumnya gitu loh, Cover album gitu. cover albumnya tuh katanya kayak nyamain kayak BMTH gitu. Gua kalau cerita nggak jelas ya. kayak Gua berusaha kayak di apa bahasanya ya, sabotase gitu. gitu. Waduh, Makanya kesel. celem banget. Akhirnya begitu deh. Udah tuh BMTH bandnya mantep ya. Iya. Gegorowokan teh nya. Lah ikut le kan beberapa gegorowokan. Biasa we gitu nyantainya. Iya. Ngerti tuh aing ngomong naon. Ngerti kok. Ya translate dari bawah sini Smartizen ya, langsung coba lihat ke YouTube kalau misalkan kamu dengerinnya di frekuensi ya. Kalau nggak ngerti nih, Ada di translate dari YouTube bawah. nih. Lah, malam ini tuh kita mau ngomongin konspirasi Smartizen. Konspirasi bisa dibilang konspirasi dari ini sebenarnya gue bingung ya. Atlantis ya. Atlantis tuh katanya dulunya tuh katanya benua. Oh, gue taunya Atlantis itu tuh yang di Ancol. Tuh, berenang.
Itu ya? Mohana bermain ya. Ya maaf ya. Iya Ica ya. Iya ya kamu mah ya. Kurang piknik Arka. Aduh sama saya juga kurang piknik nih. Kerja mulu nggak jalan-jalan ya, pusing ya. Gila pekerja Parah. keras. Apalagi Ica ya dari pagi ya, malam lanjut lagi ya, mantap. Aduh, tapi by the way serius nih katanya dulu Atlantis itu benua yang hilang. Ya, jadi Atlantis gimana? dulu tuh kan katanya benua yang hilang. Nah, tempat ini tersebut pertama kali itu ditemukan sama Plato di bukunya. Pertama kali disebut gitu, bukan ditemuin, disebut gitu ya. Jadi ada Timaeus dan Critias ini nama bukunya. Nah, jadi dia tuh bilang ada pulau yang gede banget di seberang Selat Mainstay dan Haigilisi. Nah, dari sana tuh orang bisa pergi ke pulau lainnya dan dikelilingi sama samudra. Oke. Ada dia kerajaan Atlantis yang disebut sebagai kerajaan yang berjaya dan hampir sempurna. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang menyebutkan kalau Atlantis ini punya tanah yang subur banget, kekayaan alamnya tuh melimpah banget ya, seperti Indonesia gitu. Rakyatnya juga makmur, tapi nggak kayak Indonesia kalau itu ya. Astaga. Serta memiliki teknologi yang maju juga gitu. Terus? Tapi kabarnya ada bencana alam yang gede banget yang akhirnya membuat benua Atlantis itu dulu ya, benua Atlantis konon gitu dulu tenggelam dan akhirnya hilang itu selamanya sampai sekarang. Tapi walaupun begitu ya, kisah ini tuh belum terbukti kebenarannya Smartisan. Yang akhirnya sekarang itu jadi samudra. Iya. Berarti ini tuh kayak cerita yang ada di film Aquaman. Oh iya. Iya gak sih? Iya kan? Ya kan, bener kan? Di yang Aquaman dulu hilang terus tiba-tiba Aquaman tuh di bawah gitu. Iya, kan? di bawah kan kerajaan Aquaman kan. Apa sih namanya? Atlantik juga kan namanya kalau nggak salah ya, lupa gue nonton Aquaman berapa tahun yang lalu. Gue juga sama udah lupa. Kan? Mirip kayak gitu. Kayak kerajaan gitu di bawah air gitu kan. Iya. Wah, keren sih, itu keren. Asli itu keren. Parah Keren. Iya, mungkin kayak gitu. Cuman katanya cerita ini masih belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan kebenarannya Smartisan ya. Tapi kalau misalkan Smartisan punya teori atas kebenaran teori konspirasi ini, bolehlah Smartisan sharing-sharing sama kita ya. Yoi dong. Kita tungguin sampai jam 12 pokoknya ya. DM aja ke Instagram kita @diountirta. Tapi kalau misalkan kamu sambil mau menyapa-nyapa kita, mau telepon bisa juga banget. bisa di 081808108106. Waduh. Lanjut orang santai lulus. Bodoh. Kita masih lanjutin ngomong soal konspirasi dari Atlantis ya. Iya, benar banget. Nah, jadi ada lagi nih Santorini itu disebut sebagai wilayah Atlantis nih. Jadi salah satu cerita ya, teori. Itu. Ada salah satu teori yang paling logis tentang Atlantis yang menyebutkan kalau dia ini terletak di pulau Yunani kuno, yaitu Thera katanya. Daerah ini tuh sekarang nih jadi daerah Santorini. Iya. Dan itu ada sekitar 3.600 tahun yang lalu gitu ya. Terjadi letusan gunung api yang gede banget yang menghilangkan sebagian wilayahnya. Dan ahli geologi itu bilang kalau topografi Santorini ini sesuai dengan apa yang digambarkan sama si Plato. Oh, yang di bukunya itu. Iya, gitu. Tapi ya kan masih ada teori lainnya. Bukan cuman teori Santorini aja. Kalau lo punya cerita teori Santorini, gue punya cerita teori dari teknologi Antikythera. Gimana tuh? I don't know how to pronounce it, even itu Antikythera atau Antikythera gitu ya. Sorry banget nih Smartisan kalau misalkan kita salah pronunciation-nya. Jadi Antikythera itu adalah alat misterius yang ditemukan di dalam kapal karam 1000 tahun sebelum Masehi gitu. Dan mesin ini juga disebut sebagai komputer pertama yang mana disebut dalam jam astronomi katanya. Dan masyarakat zaman dulu dianggap belum mampu untuk menciptakan teknologi secanggih itu, padahal makanya sebagian orang percaya kalau Antikythera itu berasal dari Atlantis. Itu. Kan tadi diceritain kalau Atlantis tuh teknologinya maju gitu, maju banget, iya. Gitu makanya di orang-orang ngira tuh Antikythera itu berasal dari Atlantis juga. Iya. Nah, ada lagi teori lagi kalau di Atlantis itu dia ada penemuan logam mitologis dalam dalam bangkai kapal gitu. Oke. Jadi dalam Critias ya. Critias apa Critias ya? Critias. Oh, buku Critias ya. Gue pronunciasi gitu gue nggak tahu nih ya. Pronunciasi gue nggak tahu nih gimana nih. Norak juga nih.
Jadi itu di bukunya Plato gitu. Itu bilang kalau Atlantis ini adalah kota yang berkilauan dengan lampu dari orichalcum. Orichalcum apa sih? Orichalcum. Orichalcum gitu ya. Jadi logam mulia gitu ya orichalcum ini. Dan pada tahun 2015 ada arkeolog yang menemukan 39 balok orichalcum ini di bangkai kapal yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Wow. Dan penemuan tersebut itu dianggap unik karena itu adalah pertama kalinya logam tersebut ditemukan. Nah, padahal sebelum-sebelumnya belum pernah ada kayak logam gitu kan, tiba-tiba ada nih. Tiba-tiba ada. Kayak nunjukin adanya kehidupan kan gitu ya di bawah. Ya orang apa? Zoom in zoom out. Wah. Sinetron ya kalau itu. Itu atau bisa aja kalau misalkan logam-logam itu siapa tahu itu peninggalan dari Firaun. Firaun. Ya kan kita nggak pernah tahu ya. Namanya juga teori. Nyambung. Namanya juga teori ya kan. Tapi sebenarnya tentang Atlantis ini masih banyak banget teorinya. Banyak banget juga ceritanya gitu kan. Nah lagi-lagi nih Smartizen. Kalau Smartizen punya teori lagi selain tadi gue sama Ica sebutin, silahkan lu kasih teori lu ke kita biar nanti kita kasih tahu ke Smartizen semuanya gitu ya. Benar, kita udah kasih ruang buat lo semua yang mau ceritain kalau misalkan lo tahu tentang teori dari Atlantis ini. Mau itu lewat DM Instagram atau lewat WhatsApp kita. Yang nggak pernah ganti tuh nomornya masih di situ-situ aja 0818 08106106. Kalau misalkan kita semua kasih ruang buat lo cerita, gue maunya ada di ruang rindunya aja lah. Ada siapa yang minta dikasih kesempatan terakhir sekali lagi aja katanya. Aku sih nggak akan ngasih kesempatan lagi. Kalau orang lain, kalau Isyana nggak apa-apa gitu. Isyana loh bos. Kali disia-siain. Tapi sorry banget nih udah ada yang punya, udah pawangnya lagi. Iya lagi. Udah sah gitu, udah ada surat menyuratnya tuh sebagai pawang yang sah. Udah nggak pakai urat lagi tuh dari. Maksudnya sekarang udah pakai urat gitu. Kalau marah-marah pakai urat. Itu. Jangan dong, santai aja bos. Syana lagi masa dimarah-marahin pakai urat. Iya masa nggak pakai urat? Iya kan? Bener juga. Terus. Tapi kalau ngomongin sekali lagi ya, itu judul lagunya Isyana barusan ya. Iya. Kita nih sekali lagi mau ngasih tahu juga nih Smartizen. Apa tuh? Kalau misalkan malam ini kan temanya adalah konspirasi dan misteri. Iya. Jadi kalau misalkan lo semua nih Smartizen punya cerita-cerita atau horror story yang pernah lo alami atau cerita yang pernah lo tahu, boleh diceritain ke kita di Instagram kita, udah kita kasih question box-nya. Iya. Atau kalau kurang tuh kan di question box terbatas ya. Iya. Karakternya. Boleh telepon. Boleh WhatsApp ya. Ya, pokoknya WhatsApp boleh deh. Boleh komen di YouTube juga. Benar. Boleh di mana aja lah, nggak apa-apa. Yang penting nyampe ke kita. Jangan lu DM tapi lu malah ngirimnya ke teman lu. Salah dong. Kirim. Ya. Itu ya apa namanya? Apa? Modus. Sorry salah kirim. Nah, biasanya ke cowok, modus ke cewek ke cowok. Gitu ya? Sorry salah kirim. Oh iya, gue pernah kayak gitu tuh. Pengalaman. Tapi cerita-ceritanya bakalan kita ceritain segmen konspirasi Atlantis ini beres. Kita masih ada teori lagi. Benar. Apa nih kan? Ada teori lagi kalau ada yang bilang struktur Irlandia itu sama banget kayak Atlantis. Oh iya. Katanya sih gitu. Jadi ada seorang ahli geografis asal Swedia ya, Smartizen, yang bernama Ulf Erlingsson. Dia tuh menduga kalau inspirasi Plato itu sebenarnya itu berasal dari Irlandia. Karena negara tersebut ya, negara Irlandia itu memiliki panjang, lebar, dan struktur daratan yang mirip banget. Gimana miripnya? Kasih sekali lagi dong. Mirip banget. Sedep bener ya. Mirip banget dengan Atlantis yang dideskripsikan oleh Plato. Dan selain itu, Erlingsson ini bilang kalau dari 50 pulau terbesar, Irlandia ini adalah satu-satunya yang cocok dengan karakteristik dari Atlantis. Gitu. Ya mungkin bisa aja serupa tapi tak sama, tapi kita nggak tahu juga ya yang bener yang mana. Masalahnya nih yang ngomong ahli geografi gitu, ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Kan? Iya. Nah, tapi nggak semua orang juga bilang kalau Atlantis ini bener ya. Ternyata ada juga
yang bilang kalau cerita Atlantis itu buatan katanya Ica ya. Aduh, iya. Tuh, Jadi nih ya Smartizen, sebagian orang itu percaya kalau misalkan Atlantis itu actually terinspirasi dari banjir laut hitam yang terjadi di 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ternyata banjir tersebut diklaim menginspirasi Plato untuk membuat cerita tentang Atlantis ini. Oh. Gitu. Jadi bisa dibilang fiktif gitu ya? Iya, fiktif, benar. Cerita fiktif gitu ya? Fiktif, iya, cerita yang dibuat sama si Plato ini. Kalau sendiri lebih percaya ke teori yang mana, Cak? Gue lebih percaya teori yang awal tadi, teori apa Cenah? Teori apa? Yang dibikin bukunya Plato? Iya, yang ada di buku. Kan ada bukunya gitu. Iya, ada bukunya ya. Tapi kan buku juga karangan. Iya lagi. Tuh loh, gimana? Tahu deh, bingung kalau Smartizen gimana nih? Nah, percaya atau enggak? Kita lempar ke Smartizen. Lebih percaya ke teori yang mana? Atau lu sendiri punya teori tersendiri gitu yang cuma lu dong yang tahu? Iya, lu dong yang tahu. Gila. Karena ya semua orang kan gak ada yang sempurna gitu. Mungkin ya ada juga yang ceritanya, apalagi cerita ya yang dari mulut ke mulut yang bisa ada bumbu-bumbunya tuh, bisa nambah, bisa kurang gitu kan, kagak bisa sesempurna itu gitu. Benar. Kecuali kalau cowok-cowok ngelihat cewek-cewek yang emang dia taksir gitu. Cewek yang dia taksir. Apapun itu sempurna lah kelihatannya. Parah pasti. Mau dari hidung, dari mulutnya, dari matanya ya. Lo juga kalau misalkan ketemu atau ngeliat cewek yang lo taksir, lo pasti ceritanya gini, gila Cak, she looks perfect banget sih. By the way, dia nih kuliah di sini loh, Smartizen. Maksudnya di sini nih? Di Untirta. Di fakultas ada lah pokoknya ya. Ada. Lo gak boleh tahu gitu ya. Nah, jadi ceritanya dia ini pernah ngeliat sosok Neng. Ceritanya si Neng gitu ya. Jadi ya cerita gini. Gue pernah lihat dan berhadapan langsung pas malam Jumat. Waduh. Jadi kejadiannya itu pas banget sebelum TEM 2 ospek fakultas. Dan waktu itu gue masuk gedung A lantai 2. Dan gue itu sama 2 orang temen gue. Nah, pertamanya sih gue denger kayak ada orang mandi gitu di WC-nya. Nah, pas sudah naik nih, di tengah lantai tuh gue ngeliat ada tong sampah yang jatuh. Nah, akhirnya gue angkat dong. Karena posisi gue itu di depan tong sampahnya gitu kan. Si baik budi tuh ya, mau ngebenerin tong sampah. Nah, bagus. Temen gue yang di belakang tuh ngeliat si Neng. Tapi diem aja, dia gak ngomong. Terus langsung aja jalan gitu kan, cepet gitu ke depan. Karena gue tadi ada di paling belakang, akhirnya di paling depan gitu. Karena ngeliat si Neng ini takut kali ya. Nah, pas nyampe tangga seberangnya mereka gitu ya, itu mereka tuh buru-buru turun. Si teman-temannya si teman-teman si dia nih buru-buru turun tuh. Nah, pas banget itu di balik lobi ada di sebelah kiri. Pas gue mau turun, dia ngikutin tuh, langkahnya cepet banget, ngilang-ngilang gitu. Terus ya itu jelas banget dia ngelihatnya. Kenapa Ica? Nggak apa-apa. Ica aman kan pulangnya ya? Abis ini kan Arkan nganterin aku pulang. Sampai mana? Sampai dia mah. Nggak seperti itu. Ini di lantai A, di gedung A katanya ya, di lantai 2. Iya. Itu berapa tahun? Ini kejadiannya kata dia kapan tuh? Kejadian juga dia nggak ngasih tahu sih ya, kapannya dia di tahun berapa dia nggak cerita tuh di tahun berapanya. Intinya TM ospek ya. TM 2 ospek. Kata dia kali ini 2. Kali ya pas zaman masih sebelum pandemi gitu. Jelas, pasti sebelum pandemi. Mungkin di tahun-tahun 2016, 17, 18-an mungkin gitu ya. Ada cerita horor lagi nggak dari Ica? Oh, gua ada cerita horor dari saudara gua. Kenapa? Jadi si punya banyak stok cerita sih Arkan ya. Enggak sih. Jadi apa? Saudara gue ini kan punya anak, ya kan. Nah, terus si anaknya ini senyum-senyum itu ke arah tangga rumahnya. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Oh iya. Dan yang kita sama-sama tahu kan kalau anak kecil itu kan peka banget sama hal itu nih. Emang iya? Iya nggak sih?
Setahu gue ya, gue tahu anak kecil mah jujur. Nah, selain jujur, anak kecil tuh katanya sih ya, karena mereka tuh belum banyak dosa gitu, jadi peka sama hal-hal yang kayak gitu. Katanya sih gitu. Ya, kita lanjut lagi nih ya. Oke. Jadi dia tuh si anak kecil ini, saudara gue ini, ngeliat ke arah tangga dan padahal di situ nggak ada siapa-siapa tuh. Dan ditanya dong sama nyokapnya gitu kan, terus dia lagi ngapain sih gitu, lagi ngeliatin apa, di situ ada apa katanya. Ya terus si anaknya ya dengan jujur aja gitu ngomong ke nyokapnya, mama ngeliat katanya, emang ada apa, itu ada kakak perempuan tuh lagi main ayunan tapi di leher katanya. Aduh, matanya gede loh ma katanya, terus lidahnya juga kayak lagi melet, terus senyumnya juga lebar gitu kata anaknya. Takut banget. Serem kan? Iya. Udahlah. Orang-orang ya. Takut ya, tapi kalau Smartizen punya cerita juga nggak apa-apa, masih kita tunggu. Ini masih banyak waktu ya, 30 menit terakhir ya. Sekarang diuntir Makan RJ. Smartizen, udah jam 12 pas nih waktunya Ica sama Arkan cabut undur suara. Thank you banget buat Smartizen yang stay tune ya. Iya benar banget. Sorry kalau kita ada salah-salah kata Smartizen ya. Betul sekali. Selamat istirahat, selamat malam. Ica pamit. Arkan juga pamit. Bye-bye. Bye.